Kita masuk ke part terakhir dalam pembahasan analisis sukrosa, yaitu part 4. Nah, untuk part 4 ini kita akan membahas mengenai teknik analisis sukrosa dengan menggunakan instrumental. Analisis sukrosa dengan teknik instrumental sebenarnya telah berkembang dan digunakan di industri gula sejak tahun 1980-an. Itu sudah sangat lama sekali sebenarnya. Nah, berikut beberapa pilihan analisis sukrosa dengan teknik instrumental yang sudah mulai ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan saat ini, dan masih terus berkembang untuk opsi-opsi jenis instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah analisis polarisasi rangkap dengan skromat, kemudian analisis sukrosa dengan NIR infrared spektroskopi, kemudian analisis sukrosa dengan GC gas kromatografi, dan analisis sukrosa dengan HPLC atau high pressure liquid chromatography. Nah, baik GC maupun HPLC dapat digunakan sebagai alat analisis sukrosa secara akurat tanpa terpengaruh oleh keberadaan senyawa optik aktif yang lain, yaitu jenis-jenis gula selain sukrosa. Nah, kedua alat ini juga dapat diatur untuk melakukan analisis jenis gula selain sukrosa, termasuk jenis gula monosakarida maupun polisakarida yang ada di dalam nira tebu. Di Afrika Selatan, sejak tahun 81 terus dilakukan analisis sukrosa, glukos, dan fruktos setiap minggu sekali pada sampel nira mentah dengan menggunakan GC dan HPLC ini. Padahal di Indonesia, GC dan HPLC masih sangat jarang digunakan di pabrik gula karena memang kompleksitas alatnya, kemudian kerumitan operasional, dan yang ketiga dari sisi harga. Kemudian NIR ini merupakan teknik spektroskopi pengukuran absorbansi pada panjang gelombang cahaya dalam daerah infrared. Teknik ini telah umum digunakan di dunia agroindustri. Nah, kalau kita menggunakan teknik NIR untuk analisis sukrosa, paling tidak kita mendapatkan minimal 5 kelebihan. Yang pertama adalah waktu yang relatif cepat untuk analisis, akurasi yang tinggi, multi parameter, karena untuk satu sampel bisa diset untuk analisis berbagai macam parameter, bahkan sampai 20 item parameter. Kemudian yang keempat adalah tidak membutuhkan operator atau analisis yang banyak, dan yang kelima tidak memerlukan bahan kimia untuk preparasi sampel. Nah, untuk teknik analisis dengan NIR sendiri biasanya dapat dipilih dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah analisis sukrosa, zat kering, sabut, dan kadar air secara langsung dari sampel tebu yang telah dipreparasi. Nah, pendekatan ini dilakukan di Australia tahun 98, Kolombia sejak tahun 2001, dan Afrika Selatan sejak tahun 98. Pendekatan yang kedua adalah analisis sukrosa dan zat kering pada sampel NPP untuk tujuan perhitungan bagi hasil dengan petani. Teknologi NIR ini untuk analisis nira dengan tujuan perhitungan bagi hasil dengan petani ini telah dilakukan di 4 pabrik gula di Florida di tahun 2001. Nah, dengan teknik ini maka analisis dengan sampel jumlah banyak tidak akan jadi masalah. Akurasi tetap bisa kita jaga juga dengan akurasi tinggi, dan didapatkan efisiensi biaya pada saat itu sebesar 15.000 US dollar per tahun. Tahun 94 NIR juga telah dikembangkan di Sao Paulo, Brasil untuk analisis Brix dan Vol pada nira tebu. Kemudian ini adalah gambaran kelebihan dari setiap alat instrumen analisis sukrosa. Yang pertama adalah skromat. Kelebihannya apa? Satu, tidak menggunakan larutan penjernih sampel lagi, sehingga kita bisa mengurangi potensi dampak kesehatan terhadap analis atau laboran di pabrik gula. Kemudian yang kedua, sampel nira hanya perlu disaring sebelum dianalisis menggunakan skromat. Walaupun sampelnya berwarna gelap, asal masih tembus cahaya, maka sampel tersebut masih bisa dianalisis menggunakan alat skromat BIS atau NIR. Kemudian yang ketiga, pengukuran sudut polarisasi menggunakan NIR, presisi dan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan polarimeter atau sakarimeter biasa. Dan yang kelima, operasinya mudah atau pengoperasiannya sangat sederhana. Kemudian ada rapid lipid analyzer. Nah, ini biasanya mempunyai karakteristik benefit. Yang pertama, sampel yang akan dianalisis hanya perlu disaring, tidak perlu pakai penjernih,
sehingga mengurangi dampak kerugian terhadap kesehatan orang yang bekerja di laboratorium. Kemudian yang kedua, dilengkapi dengan sistem database terpusat menggunakan PC sehingga seluruh hasil analisis dapat tercatat. Yang ketiga, jenis analisis untuk setiap sampel dalam satu kali analisis dapat mencapai 20 jenis. Yang keempat, pengukuran sudut polarisasi menggunakan NIR. Yang kelima, presisi dan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan polarimeter. Dan yang keenam, operasionalnya juga mudah. Kalau rapid liquid analyzer tadi digunakan untuk sampel cair, maka infraKANA ini digunakan untuk sampel padat, karena kita tidak perlu memerah sampel tebu untuk melakukan analisis. Nah, untuk alat analisis infraKANA didesain untuk menganalisis langsung tebu yang masih berbentuk utuh atau batang atau hasil core sampel. Nah, analisis yang dapat dilakukan alat ini antara lain bricks, pole, fiber, moisture, truss, fosfat, NK, dan abu. Nah, alat ini mudah dioperasikan, bahkan operator dengan training minimal saja dapat mengoperasikan alat ini dengan sampel tebu sebanyak 10 kg kurang dari 2 menit. Prinsip juga kita masih menggunakan NIR, kemudian tidak memerlukan reagen atau bahan kimia, ini dilihat sampai nomor 1 tadi, dan akurasi maupun presisinya tinggi. Nah, oke, itu adalah pembahasan mengenai analisis sukrosa, mulai dari ruang lingkupnya, kemudian sampai ke praktik analisisnya, baik itu secara konvensional maupun dengan instrumental. Semoga bermanfaat dan kita nanti akan melanjutkan ke materi yang lain, yaitu analisis abu. Terima kasih.